Engkau yang telah berkorban bagi kami. Engkau telah bangkit, Engkau telah naik ke surga. Dan hari ini Tuhan, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk kuasa yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan, untuk berjalan di tengah dunia ini, di tengah ketidakpastian dunia ini. Roh Kudus-Mu yang memimpin kami di segala duka cita kami. Roh Kudus-Mu yang menghibur kami di tengah setiap kelemahan tubuh kami. Roh Kudus-Mu yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghibur, penolongku, diutus Bapa. Mari katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah
curahkan kuasa-Mu Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu di tempat ini. Jamah setiap kami, ya Tuhan, mengalirlah, pulihkan hidup kami Tuhan, pulihkan mengalir, kuasa Roh di tempat ini, mengalirlah, oh Roh di hidupku. Sekali lagi katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi katakan mengalirlah. Mari minta kepada Roh Kudus pada pagi hari ini, masuk dalam hati kami, lawat setiap hati kami, penuhi hati kami. Haleluya, haleluya. Minta dari Roh Kudus mengalirlah, oh mengalirlah.
di pagi hari ini kami merayakan Pentakosta terjadi Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh bumi ini. Mari Tuhan ambil alih. Kami rindu lawatan, kami rindu kami dipenuhi, kami rindu kami dibaharui, kami rindu kami kembali dari tempat ini. Kami bukan lagi biasa-biasa saja, tetapi kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Engkau pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang memimpin dalam setiap langkah kami, Engkau yang memimpin dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Dan kami tahu, walaupun hari-hari ini adalah hari yang sukar dan sulit, tapi kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk melewatinya. Roh Kudus mampukan kami untuk kami menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Engkau memberkati kami, Engkau urapi kami, Engkau sembunyikan kami di balik kemuliaan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan saat ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, dan Engkau tinggal bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak. Jadikan hamba juru bicara lancar di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman dalam nama Yesus. Engkau tahu, Engkau kenal kami masing-masing. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biar kami boleh kembali dengan damai sejahtera, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan kemenangan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu setiap persoalan kami, Engkau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Ambil alih kami semua Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar pada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Kisah Rasul pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya. Oke. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Haleluya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Sebelum terjadi hari Pentakosta, coba kita lihat dalam Kisah 1 ayat 8. Di situ dikatakan,
Iya. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji itu telah diberikan kepada murid-muridnya, dan di situ Tuhan melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Ya, ada satu peristiwa yang luar biasa, janji yang sudah yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka ketika mereka makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia bilang tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kenapa? Janji itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu akan digenapi dalam mereka. Kenapa? Tuhan tidak meninggalkan mereka sebagai apa? Yatim. Coba kita perhatikan juga, kita lihat dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Kita lihat mulai dari ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, janji yang sudah diberikan kepada murid-muridnya itu digenapi oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada seorang penolong yang lain, ya, walaupun Tuhan Yesus terangkat ke surga, Dia pergi dan Dia memberikan seorang penolong yang lain. Jadi mereka tidak dipisahkan. Kalau kita perhatikan baik-baik, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya. Berarti apa? Yang ada di bumi adalah Roh Kudus. Bapa di sorga, Tuhan Yesus ada di sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan yang ada saat ini adalah Roh Kudus. Ketika kita memanggil nama Yesus, yang datang menolong kita adalah Roh Kudus. Ya, jadi di situ ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, Dia akan menyertai kita dan tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Ketika kita mulai melakukan hal yang salah, hati kita, jantung kita mulai berdebar, berarti tanda bahwa ada Roh Kudus dalam hati kita. Gampang saja, nggak susah. Ketika kita mulai melakukan berjalan keluar dari jalur, jantung kita mau copot. Nah, segera sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Kalau hal itu terjadi, ya, jadi kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, mulai kita sadar, oh ternyata Tuhan, saya udah begini salah, ampuni saya, pulihkan saya, dan Tuhan akan pulihkan kita. Roh Kudus akan pulihkan kita, dan Dia tetap tinggal dalam hidup kita. Dia bertahta dalam hati kita, dan Dia mau supaya kita menuruti kebenaran. Karena apa? Yang ada di dalam kita adalah Roh kebenaran. Ya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah berpindah dari gelap kepada terang yang ajaib. Ya, kita sudah dipindahkan. Kita memberi diri kita untuk dibaptis. Kita diteguhkan. Ya, ada materai yang Tuhan berikan buat kita.
Ada satu pengakuan di sorga bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada pengakuan bahwa kita menjadi anak Tuhan. Nah, ketika sudah kita menjadi anak Tuhan, Tuhan mau kita bertumbuh. Hari demi hari kita bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat di dalam Tuhan. Berbagai macam masalah datang untuk membuat apa? Kita menjadi kuat. Berbagai persoalan ada di sekeliling kita untuk melatih kita untuk menjadi kuat. Amin. Nah, itu yang terjadi. Bukan ketika kita ikut Tuhan orang bilang, wah kita ikut Tuhan enak-enak saja. Tidak selamanya ikut Tuhan enak-enak saja. Ada harga yang harus kita bayar. Ketika harga itu kita bayar mahal, kita akan melihat Tuhan melatih kita, bukan menjadi anak-anak gampangan, tapi menjadi anak-anak yang luar biasa. Nah, ini yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu berikan hati kita, berikan diri kita, relakan hati kita mau diproses Tuhan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Roh Kudus ada beserta dengan kita. Dia memimpin kita dan dia tidak membiarkan kita. Sejak hari itu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari itu pun dia tinggal dalam hidup kita. Dia berjalan bersama kita, dia pimpin kita. Kita melangkah salah, dia menegur kita. Jantung kita mau copot. Nah, itu menandakan bahwa dia ada beserta dengan kita. Kita terus melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, kalau kita perhatikan kehidupan bangsa Israel, satu gambaran yang jelas sekali. Ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka bukan serdadu. Ya, mereka bukan orang-orang yang siap untuk bertempur, bukan. Tetapi mereka adalah petani dan peternak. Itu yang terjadi. Tetapi ketika mereka ada di padang gurun, mereka harus melewati bangsa-bangsa yang ada. Untuk apa? Untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus bertempur, dan Tuhan sendiri yang melatih mereka. Ketika mereka ada bersama dengan Tuhan, mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Musuh-musuhnya dibantai semua. Ketika mereka sudah tidak berpihak sama Tuhan, meninggalkan Tuhan, mereka pergi berperang, habis. Ketika mereka sadar, oh ada sesuatu yang salah, dan mereka mulai membereskan hidup mereka di hadapan Tuhan. Ketika mereka membereskan hidup mereka di hadapan Tuhan, mereka masuk dalam pertempuran, mereka menang. Begitu terus pimpinan Tuhan. Tuhan melatih mereka, mengajari mereka supaya apa? Mereka menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang tidak mau jadi dewasa itu semua akan gugur di padang gurun. Semua akan ditumpas di sana. Yang memberontak terhadap Tuhan, semua akan ditumpas di sana. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Ada berapa ribu orang yang harus mati. Ada 14.700, ada 20-an ribu yang harus lewat. Nah, itu bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang sangat-sangat besar. Tetapi apa? Orang-orang ini adalah pemberontak. Mereka berontak terhadap Tuhan, dan Tuhan tidak suka. Tuhan mau mereka turun, hidup dalam perdamaian, hidup mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi Tuhan. Tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Kurang makanan, tidak ada daging, mereka mulai bersungut. Tidak ada air, mereka bersungut. Padahal mereka sudah lihat mujizat Tuhan terjadi dalam setiap perjalanan hidup. Mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan membelah laut, ya kan? Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari. Tuhan menyertai mereka dengan tiang api pada malam hari. Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Mereka minta roti, Tuhan kasih roti. Mereka minta daging, Tuhan kasih daging. Semua Tuhan berikan.
Itu satu gambaran bahwa kita tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan. Dalam kondisi padang gurun bicara apa? Itu bicara kekeringan, tidak ada kehidupan. Yang ada siang hari panasnya luar biasa, malam hari dinginnya luar biasa. Dan ketika malam hari binatang-binatang itu mulai keluar, serangga-serangga itu mulai keluar, ular-ular mulai keluar di sana. Tetapi apa? Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, mereka aman dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, begitupun satu gambaran Tuhan memberitahukan kita bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita nggak perlu takut hari-hari ini. Maupun kondisi begitu buruk sekalipun, Tuhan mau kita pandang sama Tuhan, lihat sama Tuhan, jalan terus. Di sini dikatakan bahwa ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Di sini dikatakan, tetapi kamu mengenal dia. Kita mengenal dia, dan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan menyertai kita. Bangsa Israel, Tuhan menyertai mereka. Ya, kalau Tuhan sudah menyertai mereka, tetapi masih aja mereka bersungut-sungut, masih aja mereka memberontak. Baru Musa tinggalkan sebentar, beberapa hari, 40 hari di atas puncak gunung. Apa yang terjadi dengan mereka di bawah? Mereka mulai mengumpulkan emas-emas untuk apa? Membangun anak lembu emas. Itu yang terjadi. Mereka bikin kekacauan di bawah. Dan itu Tuhan tidak suka. Dan mereka semua harus melewati padang. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Mereka bikin Allah lain di hadapan Tuhan. Padahal di sini dikatakan, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan menyertai, ya, Tuhan memimpin, dan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan memimpin kita. Walaupun kita menghadapi kesulitan sesulit apapun juga, tetapi ada Tuhan beserta dengan kita. Dia melatih kita supaya apa? Kita tetap tenang. Ya, kita nggak kerasa berusut dalam menghadapi segala situasi, kondisi hari-hari ini yang kalau mau dibilang kondisi yang sangat sulit. Apalagi kita akan menghadapi masuk 2024, nah itu tahun pemulihan dan itu tahun yang berat. Kalau mau dibilang tahun yang berat, nah persiapan demi persiapan hari-hari ini begitu luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya kita tetap bersandar pada Tuhan, berharap dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ketika kita keluar meninggalkan Tuhan, berarti apa? Kita hidup dalam padang gurun, ya, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan. Itu yang akan terjadi, hidup yang keras. Kita harus berjuang sendiri. Nah, di sini dia katakan bahwa apa? Dia akan menyertai kita. Roh Kudus akan menyertai kita. Ya, kalau ayat 8 di Kisah Rasul 1 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita diberikan kuasa, kita diberikan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dia memimpin kita. Ada misi yang sangat besar. Ya, kita menjadi saksi bagi keluarga kita, kita menjadi saksi buat orang-orang di sekeliling kita, kita menjadi saksi untuk yang lebih luas lagi. Sampai kemana? Ujung bumi. Itu yang terjadi. Dan Tuhan mau supaya kita bergerak terus bersama dengan Tuhan, melangkah terus bersama dengan Tuhan dalam setiap kemenangan demi kemenangan. Nah, kita perhatikan kembali dalam pembacaan kita dalam Kisah Rasul pasal 2. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka lagi memuji menyembah Tuhan. Dan di sini dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, jadi ketika mereka duduk di sana ada berapa? Dikatakan kalau kita baca selanjutnya ada 120 murid. Mereka duduk dan mereka berdoa. Mereka memuji dan menyembah Tuhan. Mereka minta, menanti dengan sabar apa yang Tuhan janjikan itu digenapi dalam setiap mereka. Nah, itu yang terjadi. Di sini kalau kita perhatikan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ketika mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, apa yang terjadi dengan mereka? Ada satu akibat yang terjadi. Nah, ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Berarti bahasa yang orang-orang yang ada di situ mereka mengerti. Padahal murid-murid ini dari lingkungan Timur Tengah, tetapi pada saat itu lagi berkumpul semua orang dari seluruh dunia ada di sana. Zaman itu adalah zaman menjadi pusat, ya, Yerusalem itu menjadi pusat tempat ibadah di sana. Jadi orang datang dari seluruh muka bumi datang beribadah di sana, datang membawa hasil mereka, datang membawa segala macam persembahan mereka bawa ke sana. Nah, di sana lagi banyak orang berkumpul dan tiba-tiba turun Roh Kudus turun ke atas mereka, dan murid-murid ini mulai berkata-kata dengan berbagai macam bahasa seperti orang-orang yang ada di sana. Bahasa mereka yang ada di sana. Mereka kaget. Padahal ini orang, kalau mau dibilang orang Yerusalem, orang Galilea, nah orang-orang sekitar situ. Tetapi mereka bisa tahu bahasa-bahasa dari luar. Itu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tanda dari kita menerima urapan Roh Kudus adalah tanda kita berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bukan bahasa tidak dimengerti, bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya apa? Memperlengkapi kita untuk kita pergi menyatakan kuasa dan kemuliaan, menceritakan kemuliaan Tuhan, membagikan segala sesuatu yang terjadi, sehingga banyak orang dipersiapkan, banyak orang diselamatkan. Ketika Tuhan datang nanti, ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang terjadi, mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya.
Jadi diberikan itu bukan untuk gagah-gagahan, ya, bukan untuk ini, tapi Tuhan mempercayakan sesuatu yang besar buat kita. Untuk apa? Untuk kita pergi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di situ dikatakan ayat 17 dalam Yohanes 14 itu, yaitu roh kebenaran. Ya, roh kebenaran itu bicara tentang apa? Bicara tentang firman Tuhan. Jadi ketika itu Tuhan akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Ketika kita menghadapi segala macam situasi yang susah, Roh Kudus akan mengingatkan kita, oh ini firman Tuhan, membuat kita apa? Menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan hati kita. Jadi untuk terima pengurapan Roh Kudus pada pagi hari ini. Amin. Amin. Kita mau diperlengkapi, kita minta Roh Kudus penuhi kita, maka kita akan melangkah dengan pasti, kita akan berjalan dengan pasti, dan kita pergi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan jadi berkat. Dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Tuhan. Kita tidak perlu takut. Di sini dikatakan, ketika itu terjadi, murid-muridnya takut, yang tadinya sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semua adalah penakut. Ya, mereka bersembunyi. Ya, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, mereka semua bersembunyi. Kenapa? Ketika saat itu, zaman itu, pengikut-pengikut Yesus, ketika Yesus disalibkan, semua pengikutnya diburu, dicari, ditangkap, dimasukin dalam penjara, dan mereka harus bersembunyi. Tetapi ketika tiba hari itu, mereka diperlengkapi, mereka punya satu keberanian yang luar biasa. Mereka tidak akan takut mati sekalipun. Itu keberanian yang wow, yang Tuhan berikan kepada mereka sendiri. Untuk apa? Untuk mereka pergi. Orang bilang gak takut, menghadapi apapun juga dia gak takut, tetap dia percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan dia. Ya, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ditantang, dan Daniel pun juga ditantang, mereka bilang, kalau Allah tidak membela kita, kita tetap percaya. Kalau Tuhan tidak membela kita, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tidak akan pernah meninggal. Ketika mereka dilemparkan, Daniel dilemparkan ke gua singa, apa yang terjadi? Singa itu, padahal singa lapar, gak menyentuh Daniel. Bahkan Daniel tidur bersama singa. Itu luar biasa. Nah, begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka dilemparkan dalam api, bau asapnya saja tidak ada. Kenapa? Tuhan menghargai. Mereka punya keberanian. Tuhan menghargai. Mereka punya iman yang tidak goyah sedikit pun. Kita dapat dari mana iman yang model begini? Kalau kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, kita tidak hidup dalam firman Tuhan, kita tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah datang. Tetapi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, dalam ujian, dalam penyembahan, dalam doa, dalam persekutuan dengan firman Tuhan, dan di sini kita akan menjadi kuat. Tuhan akan memberikan kita keberanian menghadapi segala situasi, sangat sukar dan sangat sulit pun, tetap kita maju terus. Kalau Papa sering bilang, orang Ambon punya istilah baja pele baja beloban, ya toh? Baja pele baja beloban berarti apa? Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menahan. Karena itu satu keberanian yang luar biasa.
yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita semua diperlengkapi. Ada pekerjaan besar di depan untuk mempersiapkan hidup kita, untuk mempersiapkan seluruh kita, keluarga kita, untuk mempersiapkan umat Tuhan bagi kedatangan Tuhan. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat besar dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena apa? Kita disuruh pergi untuk mempersiapkan ini. Kita harus merelakan waktu kita. Ya, di sini dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dan dari segala bangsa di bawah kolong langit. Bayangkan, dari seluruh bumi, dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Ya mungkin. Bagi orang yang tidak mengerti, ya tidak mungkin. Tetapi bagi mereka yang mengerti, itu pasti mungkin. Bagi orang percaya itu mungkin. Bagi orang yang tidak percaya itu tidak mungkin terjadi. Karena mereka tidak percaya. Ya, kalau di dalam Yohanes 14 tadi dikatakan apa? Dikatakan dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tidak terima, tidak mengenal, dan tidak melihat. Ya, di situ tidak dapat menerima dia, sudah tidak dapat melihat dia, dan tidak mengenal dia. Bagaimana mereka bisa ketemu? Karena mereka sebenarnya percaya. Kalau kita membuka hati mau terima Roh Kudus, kita harus percaya. Minta dengan beriman, minta dengan percaya, maka kita akan terima. Kita akan dipenuhi dengan urapan baru, dengan kuasa. Urapan yang Tuhan berikan ini untuk kita pergi, untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi segala situasi, dalam menghadapi setiap pergumulan. Dan Tuhan kasih supaya apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan, dalam menghadapi segala situasi. Saya melihat banyak orang ketika menghadapi pergumulan, mereka dipenuhi dan Tuhan sendiri memberikan mereka kekuatan. Dalam rumah tangga, Tuhan memberikan kekuatan. Mereka kuat berdiri dalam menghadapi segala situasi yang sulit. Nah, itu yang terjadi. Tinggal bagaimana kita membuka diri kita, kita membuka hati kita supaya kita semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Hari ini hari yang spesial, bersama dengan semua orang percaya di seluruh dunia, kita merayakan hari yang spesial ini. Mari kita minta sama, penuhi kita, perlengkapi kita dengan urapan kuasa. Ketika Tuhan memperlengkapi kita, itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi pergumulan hari-hari ini. Tuhan sendiri akan menuntun kita. Dia melatih kita masuk dalam setiap pergumulan.
untuk membuat apa kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita menjadi kuat. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah kecut dan tawar hati. Tuhan bilang percaya saja sama Tuhan. Percaya saja sama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bantu. Jadi kita persiapkan diri kita persiapkan hidup kita persiapkan hati kita di pagi hari ini. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Hati kita yang terluka, hati kita yang penuh dengan masalah dan persoalan, mari kita bawa di hadapan Tuhan. Ya, jangan kita biarkan itu, karena Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam hati kita ketika hati kita penuh dengan rasa sakit dan segala macam. Tetapi Tuhan mau supaya kita bebaskan hati kita pada pagi hari ini dan biarkan, undang Dia masuk dan tinggal dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Firman Allah berkata, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Roh Kudus, dan Dia akan, ya, tetapi kamu mengenal Dia dan sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Roh Kudus akan tinggal di dalam kita. Dia akan diam di dalam kita. Dia akan memimpin kita dalam segala kebenaran. Dia akan menuntun kita. Yang kita malas berdoa, kita malas baca firman, Dia akan menuntun kita. Dia akan membuat kita melapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita buka hati kita selebar-lebarnya di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami semua. Saya berikan waktu beberapa saat kita berkumpul dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan, kita menyelesaikan segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Roh Kudus tidak mungkin datang diam di dalam kita kalau hati kita masih penuh dengan segala hal kejahatan. Tetapi mari kita singkirkan segalanya daripada kita. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Ini kami Bapa, ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Kami merindukan urapan-Mu Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu mengalir dalam kami. Kami merindukan Engkau tinggal dalam kami. Engkau merestorasi kami Tuhan. Engkau memulihkan kami Tuhan. Sehingga kami kembali dari tempat ini bukan lagi kami sebagai orang yang biasa-biasa saja, tetapi kami menjadi orang-orang yang luar biasa. Kami menjadi orang-orang yang telah diperlengkapi dengan urapan. Kami menjadi orang-orang yang diperlengkapi dengan kuasa yang hebat. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa. Angkat semua beban kami, angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera mengalir melimpah dalam setiap kami Tuhan. Engkau mengenal hati kami masing-masing Tuhan. Mari Tuhan, Engkau setiap kami yang ada bersama-sama Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami. Ambil alih kami Bapa, ambil alih kami Bapa. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami dipulihkan, kami dipulihkan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya.
pujian itu seperti rusa di sungai.
persoalan. Biarlah kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan damai sejahtera berlimpah-limpah, kami boleh kembali dengan pemulihan yang terjadi dalam setiap kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, Engkau pulihkan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk teman-teman yang ada di rumah. Mari Tuhan, Engkau lawan mereka yang mengalami sakit kelemahan tubuh. Engkau jangkau, Engkau jamah, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus lawan mereka di rumah di dalam nama Yesus yang ada dalam program ini di YouTube. Mari Tuhan, Engkau ambil alih, Engkau jangkau Tuhan, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau penuhi kami dengan urapan, kami perlu Engkau penuhi kami dengan urapan baru. Biarlah kami boleh kembali dari tempat ini dalam kemenangan demi kemenangan yang terjadi, baik dalam bekerja, baik dalam bisnis, baik dalam usaha, baik dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau telah memberikan kami seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran tinggal dalam kami semua. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau jangkau kami semua, Kau lawat kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari silakan dulu kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Iya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa mau baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah penuhi kami dengan urapan dan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu ada atas kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin dalam setiap langkah kehidupan kami hari demi hari. Apa saja yang kami kerjakan hari demi hari, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Saat ini kami membawa setiap persembahan kami, Engkau memberkati setiap persembahan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah itu boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan segala kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Yang percaya katakan amin.
jangan lupa minggu depan tanggal berapa? Sudah masuk bulan Juni. Bulan Juni 4 ya. Oke, tanggal 4. Jangan lupa kita ada perjamuan kudus ya. Jadi bisa ajak keluarga, bisa ajak teman-teman, ajak datang ibadah di sini. Kita sama-sama menikmati perjamuan kudus di sini. Amin. Haleluya. Masih ada lagi? Bos, masih ada pengumuman? Gak ada? Untuk hari Minggu gak ada? Oke. Ya, Pak Patri, Tommy, ya, aman. Ya, kalau nggak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kembali lagi kami ada dalam hadirat-Mu, di mana Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau telah memperlengkapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dalam setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau tinggal di dalam kami dan Engkau merestorasi kami, Engkau memulihkan kami, sehingga kami boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, Roh Kudus bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Sebelum kami kembali sebentar, ada minuman makanan yang kami nikmati di bawah. Mari Tuhan berkati, kuduskan dan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru ketika kami menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga sisa hari ini kami bersama dengan keluarga dimanapun kami berada, semua dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami tahu Engkau tidak pernah membiarkan kami, meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi Engkau ada berserta dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan-Mu, Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat hari-hari ini, baik mereka yang di rumah Tuhan, atau lawat atau jamaah maupun yang ada di rumah sakit. Bapa, lawat mereka, Bapa, jangkau mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau bangkitkan mereka, kuatkan mereka dalam menghadapi kondisi-kondisi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau yang mengalami hal-hal yang buruk dengan pekerjaan, dengan usaha, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang bekerja dengan hebat, Engkau sendiri yang bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru, Engkau buka jalan keluar, berikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih Bapa, pimpin Bapa, tuntun Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa, baik itu Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Amin, Bapak Jokowi, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja atas mereka dengan hebat, dengan dahsyat, dan memberikan kesehatan yang luar biasa. Dan juga para pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa, dan otoritas Tuhan ada atas mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan luar biasa Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dari hari pertama jemaat ini berdiri sampai pada hari ini, dimanapun mereka berada, lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Engkau memberkati mereka juga dalam Engkau memberkati kami semua dalam setiap usaha kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam bisnis kami, apapun yang kami lakukan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa